Apa itu Mas? Kayaknya pedes banget. Ini ayam pedes Banyuwangi, Mbak. Resepnya Haja Supiyah. Oh, Haja Supiyah itu siapa Mas? Simbahku. Oh, mbahnya Mas. Iya. Ini udah generasi berapa berarti? Masih generasi kedua ke saya. Wah, berarti turun-temurun ya. Betul sekali. Kali ini Mimin kulineran khas Banyuwangi di Ayam Pedas Banyuwangi Haja Supiyah. Ownernya tuh asli orang Kecamatan Genteng Banyuwangi ya. Jadi bener-bener otentik. Ih, lihat deh guys minyak cabenya. Wah, ini kelihatan pedes banget. Tuangin. Bahkan ada cabai rawit sebanyak ini. Wah, pedesnya tuh bener-bener ngaplok di suapan pertama. Pedesnya makanan khas Banyuwangi tuh emang another level. Ayamnya tuh dibakar dulu, terus dimarinasi 12 jam. Setelah itu direbus dalam kuah pedes khas Banyuwangi. Dan yang paling mind blowing, ini tuh harganya cuma 18.000 loh. Bener-bener worth it ya. Karena Banyuwangi deket Bali, jadi mereka juga jualan sate pelecing ayam. Ini tuh recommended banget guys. Ngomongin kulineran khas Banyuwangi, belum afdol rasanya kalau nggak cobain tempongnya. Sekarang kita cobain nasi tempongnya ya. BTW ini sambalnya kenapa sedikit banget sih? Mas, minta refill sambal Mas. Jangan khawatir, Mbak. Di sini free refill sak puase. Nah, ini baru sambal tempong. Cabe, tomat, terasi diimpor langsung dari Banyuwangi ya. Dan mereka tuh pakai tomat ranti guys. Di luar Banyuwangi tuh nggak pernah ada tempong seotentik ini. Langsung aja Mimin kasih stempel approve. Anyway, sambal guritanya ini juga bikin Mimin penasaran. Ternyata dia tuh senikmat itu woi. Apalagi Mimin makannya bareng ayam TG goreng. Manis, gurih, rempahnya tuh balance. Selera Mimin banget. Dan menu-menu di sini tuh nggak ada yang gagal. Cumi hitam dan sambal mangga mudanya ini nggak ada lawan guys. Telur dadar kribonya ini volume up. Serenyah itu dong. Jadi kalau mau kulineran khas Banyuwangi nggak usah jauh-jauh pergi ke sana ya guys. Soalnya ini tuh lokasinya di Bandung. Terus tempat dine-innya luas dan nyaman. Juslah merapat ke sini. Kalian masih percaya nggak gini-gini Mimin Cowok tuh masih puasa loh? Jadi ceritanya ini kita cari menu buka puasa gitu guys. Di Pasar Modern Intermoda BSD City. Ancar-ancarnya tuh kalian tinggal masuk lewat pintu 5, terus naik lewat lift. Nah, tuh udah kelihatan guys orang-orang pada buka puasa di situ. Nah, nama lapaknya tuh dimsum dan tom yum inarasa ya. Jadi kalau kalian masih ingat, kakaknya ini couple yang gajinya udah 3 digit tapi rela resign demi develop usaha F&B kecil-kecilan ini. Nah, akhirnya kita berempat tuh temenan soalnya relate sama-sama sukses karena kerja bareng pasangan. Udah jangan dihujat lagi ya karena Mimin beda agama. Soalnya kami berdua tuh sebenarnya saling support guys. Buka puasa dulu. Last week kan? Last week. Kita nggak perlu last week ini pakai stevia semuanya. Oh, oke. Iya, makanya manisnya tanpa rasa berdosa. Oke, Iya, siap. gelasnya segede harapan orang tua. Kayak yatim tadi. Takjilnya ya wajib gorengan lah. Dengerin guys. Wah, spring rollnya bisa serenyah itu ya. Untuk tom yumnya ini dia tuh otentik banget karena R&D-nya aja sampai Chiang Mai guys. Oh sorry terlalu semangat. Yang reguler aja dapat udang segede-gede ini guys. Ini tuh topping seafoodnya rame banget. Terus kuahnya tuh ngaldu seafood parah. Rasa asemnya balance banget tapi rempahnya tebel. Kalau buat buka Mimin saranin pesen ini deh. Nah kalau yang ini spesial guys. Dia tuh porsinya lebih gede guys. Untuk topping-topping seafoodnya ini fresh banget, gak amis, dan tipikal kuahnya tuh super creamy guys. Ini bukan karena Mimin Cowok temenan sama ownernya ya. Tom yum ini tuh bisa dibilang salah satu dari sekian yang terbaik yang ada di Jabodetabek. Serius guys. Dan sebenarnya mereka tuh jualan dimsum dulu sebelum tom yum. Gak heran ya kalau seenak ini. Nah ini kakiyaki dan spring rollnya Mimin celup-celupin ke tom yumnya guys. Asem, gurih, umami, sedikit manis, renyah. Wah kalian wajib banget sih makan dan bukber kesini. Pakai minyak kelapa ya, bukan minyak sawit untuk gorengnya. Gini nih kalau ayam goreng gak nyawit, lebih garing tapi gak oily. Ini tuh ayam goreng legendaris tapi versi budget ya guys. Setengah harga lebih murah tapi yang beli tetap bermobil. Namanya tuh ayam goreng pusaka ya guys. Dan ini tuh lokasinya strategis banget. Terus tempat dine-innya luas dan ber-AC. Yang beli koko-koko, cece-cece tapi 100% halal. Dan ini gorengnya pakai minyak kelapa asli ya guys, bukan pakai minyak sawit yang bikin bencana itu. Alhasil ayam gorengnya tuh jadi lebih bagus dari segi rasa maupun penampilan. Dan di sini kalian juga bisa pilih bagian dada, paha ataupun yang lain. Begitu Mimin gigit ayam gorengnya, ya ampun effortless banget. Seempuk itu tapi luarannya tetap crunchy karena digoreng pakai minyak kelapa. Untuk sambalnya dia tuh pakai sambal kecap bawang. Jadi balance gitu, asin, gurih, manis, ngerempah. Yang goreng-goreng udah, Mimin juga cobain yang bakaran dong. Makanya pakai sambal dan nasi uduk mereka yang terkenal enak. Wah kacau, ini tuh ayam bakar terenak di Surabaya yang pernah Mimin cobain. Udangnya ini juga fresh banget
kan Surabaya deket laut ya. Kirain cuma ayam gorengnya yang enak, ternyata seafoodnya juga wajib kalian coba guys. Cumi dan gurame saus pusakanya ini recommended banget loh. Dia tuh gurih, manis, aromatik karena bertabur bawang-bawangan. Mimin juga cobain empal, bebek goreng yang Mimin pakein sambal korek dan pete. Menu ini tuh underrated dan bahkan ini jadi favorit Mimin loh. Bebeknya tuh tipikal yang garing dan gak bau perengus. Buat kalian yang mau makan-makan ataupun bukber, Mimin rekomendasi ini di ayam goreng pusaka. Beredar jalan cuma setahun udah ditinggal. Aku akan tetap menjaga istri sama anak-anaknya dan keluarganya. Sahabatan Babe Cabita dan King Abdi emang another level. Anyway, Dadar Beredar cabang Surabaya lagi reopening ya guys. Wah gila rame banget guys, Dadar Beredar Surabaya pecah. Definisi ya guys, cuman jualan telur dadar crispy aja bisa serame ini. Jadi Dadar Beredar tuh pelopor telur dadar crispy pertama di Indonesia. Mukbang dadar beredar guys. Gede banget telurnya. Wajib banget dimakan bareng oseng ayam. Masakan King Abdi ini tuh gak pernah gagal ya guys. Asin, gurih, pedes. Dan telur dadarnya ini tuh clean banget, gak nyimpen minyak tapi tetap crispy. Terus condiments-nya ini asik banget kayak karakter Babe Cabita. Ini Mimin awur-awur bareng oseng cumi dan oseng udang. Alamak nikmatnya. Dan udangnya ini juga ukurannya gede-gede loh guys. Selain itu bahan bakunya juga fresh semua karena bikinnya dadakan. Antepin lagi oseng sambal usus dan selada goreng crispy-nya. Ini sih jatuhnya lebih ke mukbang ya daripada makan siang. Oh iya, harga di sini tuh mulai 13 ribuan aja dan udah tersertifikasi halal. Kalau kepedesan di Dadar Beredar tuh minumannya lucu-lucu. Segerin pakai es cendol dawet sultan dan ice sweet green tea. Ayo baksonya paling urat paling berdaging. Wah, ini rame-rame lagi berburu bakso urat yang paling murah di Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Sarjana Bakso. Guys, nikmatnya kumlot. Emang dari awal buka sampai sekarang gak pernah sepi guys. Karena yang kesini tuh gak cuman FOMO. Bakso uratnya Sarjana Bakso tuh gak ada lawan guys. Gede-gede, mengkel-mengkel kalau kata wong Jawa. Kuahnya ditaburin bawang putih goreng. Tuh lihat deh kuahnya, ngaldu, gutek, makin gurih. Nah, bentar lagi kan puasa. Sarjana Bakso buka dari jam 3 sampai jam 12 malam ya. Tetelan sapi halalan toyiban, masya Allah tabarakallah. Tetelannya full daging dan lemak sapi. Bakso uratnya guys, keriting banget kayak uratnya Aderai. Udah gitu ya, baksonya tuh jumbo banget sampai Mimin susah mangatnya. Gila daging pol. Ritual SSK, saus sambal kecap. Wah, kesukaan Mimin nih pakai sambal yang banyak. Yang Mimin suka tuh baksonya ada isiannya gitu guys. Udah gede, berurat, isinya endok super jumbo. Dan kemarin yang fitnah kejunya dikit, nih ngecrot banget loh kejunya. Ada garansi ganti baru kalau nggak full kejunya. Tapi syaratnya ya jangan digigit guys, disobek dulu. Jangan lupa ya pas puasaan nanti buka bersamanya di Sarjana Bakso. Onde-onde ini bisa muncrat ke segala sisi guys. Geres banget, puas deh Mimin makannya. Guys, ini Mimin lagi ada di kedai rantau dan kalau weekend bisa serame ini guys. Kayaknya ini deh kopi tiam yang paling rame yang ada di Bali. Kalau weekend kayaknya semua orang Bali ngumpul di sini deh. Enaknya lagi guys, pesennya tuh lewat barcode, jadi kita nggak perlu ke kasir. Terus harga menunya juga murah-murah banget, cuman mulai 20 ribuan. Makanannya lengkap dan temanya tuh peranakan Malaysia. Pantesan mereka punya char kway teow. Otentik ya karena smoky dari arangnya tuh kuat. Terus dapat seafood yang gede-gede. Terus ini menu andalan mereka guys, mie mama rantau. Kayak mie goreng gitu ya, bentuk mie nya tuh tebel, kenyal, dan bumbunya tuh nggak cuma sekedar manis, tapi ada gurih-gurihnya. Parah sih, enak banget. Pantes aja ya orang-orang tuh pada rame kesini. Nyesel deh Mimin taunya telat. Salfok sama chili oil homemade-nya enak banget. Yang bersarang ini namanya butter chicken egg floss. Bikinnya nggak ngasal, ada aroma daun kari, buttery. Tekstur ayamnya juga juicy. Oh iya, tenang buat sahabat Mimin yang muslim. Di sini tuh semua masakannya muslim friendly. No pork, no lard. Mimin udah buktiin sendiri. Jangan lupa pesen ais kacang merahnya. Kata orang ini tuh legit banget dan bener. Ini bakalan jadi tempat makan sambil nongkrong paling comfy di Bali. Cus deh cobain rantau di Bali. Dagingnya kok masih mentah kak? Iya, for yang otentik emang seperti ini kak. Kuahnya tinggal dituang. Wah bener guys, dagingnya jadi matang. Pho ini tuh lagi diomongin banget sama warga Bali. Katanya ini tuh pho yang paling murah yang ada di Bali guys. Kalian lihat sendiri tuh, cuman 30 ribuan udah bisa makan pho yang otentik. Mereka baru buka cabang keempatnya di Sidakarya. Sama dengan outlet yang lainnya, bersih dan nyaman. Biasanya pho otentik Vietnam di Bali tuh harganya agak pricey. Mungkin karena mereka pakai daging yang premium. Nah kalau di Pho Lab udah dagingnya premium, harganya masih affordable guys. Terus penyajiannya otentik mirip kayak yang ada di Vietnam. Nah ini nih yang 30 ribuan Pho Lab Classic dapat sebanyak ini.
kondimennya bisa ambil sepuasnya ya guys. Nah, daun-daunnya juga ambil sepuasnya gratis. Gimana? Udah mirip belum kayak yang ada di Vietnam? Sebagai orang pecinta pho yang ada di Vietnam, Mimin akuin sih ini seotentik itu. Mie yang mereka pakai tuh teksturnya licin dan kenyal banget. Gila, harga 30 ribuan udah dapat telur rebus sama cakwe juga guys. Worth it banget kan? Dan saatnya kalian tinggalin pho yang overpriced itu deh. Nah kalau yang ini Pho Lab Super Beef guys, lihat deh dagingnya melimpah banget dan ini pakai double Australian beef. Gila sih ini murah kebangetan guys, dagingnya melimpah. Tebak harganya berapa guys? Cuman 55.000. Dicampur sama daun-daunannya yang wangi, makin aromatik guys kuahnya. Masih dapat meatballs dan juga daging yang ditumis guys. Mimin tantang deh, mana ada pho yang seroyal ini ngasih dagingnya dengan harga semurah itu. Kuah kaldunya tuh pekat banget sampai warnanya coklat guys. Terus kalian juga bisa nambahin kondimen-kondimen ala carte kayak gini. Gak nyangka kalau baksonya tuh jumbo dan super meaty. Underrated banget sih Pho Lab ini. Mereka bener-bener mentingin rasa dan kualitas. Dan mereka juga mengedukasi orang-orang Indonesia kalau makan pho yang otentik tuh gak perlu mahal. Saking baiknya Pho Lab ya, mereka tuh ada promo loh. Kalau kalian follow Instagramnya Pho Lab, nanti kalian bisa dapat ice cream gratis. You guys ramein Pho Lab sekarang. Kalau Indonesia punya nasi Padang, Malaysia nggak punya nasi Padang kok guys. Dan mereka juga gak pernah ngaku-ngaku punya nasi Padang kok. Soalnya mereka tuh udah punya nasi kandar. Jadi ini tuh nasi yang disiram beberapa jenis kari gitu. BTW kenapa sih kuahnya nggak dibikin langsung jadi satu aja? Kan enak ya, cuman sekali nyiram. Kali ini Mimin coba mode hiperaktif buat nyobain nasi kandar Sadam yang viral di Kuala Lumpur. Masalah authenticity jangan diragukan lagi ya guys, soalnya yang jual tuh India Muslim. Yang notabene-nya tuh ahli banget kalau disuruh bikin kuah kari kayak gini. Untuk jenis lauknya kalian bisa pilih unggas, mamalia maupun seafood. Tapi the best recommendation-nya tuh ayam goreng Sadam dan sotongnya ini. Ukurannya gede juga ya guys. Bahan baku yang mereka pilih tuh fresh, cuminya nggak amis. Dan ayam gorengnya ini dalamnya juga super juicy. Untuk cita rasa rempahnya sendiri lebih mengarah ke India ya guys, jadi beda banget sama nasi Padang. Jadi jangan dibanding-bandingin lagi ya. Kayaknya dari tadi nggak ada yang banding-bandingin deh. Iya ya, malah kita berdua yang banding-bandingin. Buat kalian yang penasaran, ini tuh lokasinya strategis banget kok. Tepatnya di Jalan Segambut Pusat nomor 58. Satu ekor fire chicken level 5. Lumurin semua saus kejunya yang banyak. Jujur belum ada sih yang ngalahin fire chickennya Ricis. Pedesnya itu loh gila, mantep banget guys. Ini tuh seneng banget deh sekarang resto Ricis Factory makin banyak. Dan nyadar gak sih sekarang restonya banyak yang jadi 24 jam. Terus kemarin Mimin tuh lihat mereka ada promo side dish. Jadi kalau kalian beli combo fire chicken 1 ayam langsung dapat free side dish. Bisa pilih antara perkedel, cheesy cream soup, ice cream atau mashed potato. Kayak Mimin gini nih, pilih yang perkedel guys. Harganya tuh murah banget lagi, cuma 44 ribuan aja. Mimin saranin sih kalau pesen fire chicken yang level 5 guys. Dijamin deh lidah kalian pasti kebakaran. Tapi mantep banget dipaduin saus keju khas Ricis Factory yang super cheesy. Jujur masih belum ada yang ngalahin lah saus kejunya. Terus di paket ini tuh udah pasti include sama nasi dan minum juga. Baru pertama kali cobain perkedelnya Ricis, ternyata enak juga loh. Pulen, good deal banget ya. Apalagi dapat free side dish, makin mantep, makin lengkap. Promonya berlaku di Ricis Factory ya guys. Mau dine in, take away, drive thru, pembelian aplikasi RF ataupun order via ojol juga berlaku loh. Yuk cobain.